hidup dalam sebaris headland. Seorang pemuda mencuri ayam, digebuki, mati. Pemulung tergulung arus Cibeber, mati. Seorang lelaki tua menggelepar di jalan raya, mati tabrak lari. Yang membedakan puisi dengan cerpen, dengan isai puitik, dengan yang lainnya terletak pada metafora. Seorang ibu lari menyeret gerobak, bayinya tertinggal, menjerit mati. Seruling bambu melengking, petikan kecal. Sentuhan satu kata dengan kata yang lainnya menjadi satu kesatuan. Separuh jadi rindu, tidak terpisah. Untuk semakin menemukan metafora nyari. inilah yang kemudian Ngeri tidak ini semudah apa yang bersarang kita di dada bayangkan kami. dalam menulis puisi. Negara, kau ada untuk siapa? Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berbau busuk lalat selalu mengerubung. Darwin merenungi hidupnya. Puisi esai ini dia merekam batin Indonesia dari Aceh sampai Papua dalam 34 buku, masing-masing buku 5 isu sosial di provinsi masing-masing, dan itu yang menjadi kolosal. Negeri berjalan tanpa pemerintah, hukum ditelantarkan, huru hara di mana-mana, langit menghitam oleh kobaran asap, dari rumah-rumah, dari pertokoan, semua terkesima. Tak ada satupun yang siap melindungi diri dari kebalasan ini. Masa bagaikan kerumunan semut merangsek Dulu, ke tengah kota. puisi itu sangat menyatu dengan masyarakat. Jenis puisi seperti mantra, peribahasa, pantun, itu dibuat aneka lapisan masyarakat mengenai renungan hidup yang sangat akrab dengan mereka. Tapi sekarang puisi pelan-pelan menjauh dari masyarakat. Survei LSI yang terakhir, yang baca sastra tinggal 6% saja. Jadi hanya 6% publik yang sekarang ini membaca sastra. Padahal sastra juga bersandar pada riset, dia punya kekuatan membangun karakter. Karena itulah, puisi esai datang ingin ikut kembali membawa puisi ke kitahnya. Kembali bawa puisi ke tengah masyarakat. Dengan cara pertama, bahasanya mudah, juga mengenai isu-isu sosial yang populer di masyarakat, dan yang jauh lebih penting lagi, tak hanya penyair karir, tapi yang bukan penyair pun boleh ambil bagian. Penulis itu pertama tidak buta huruf. Artinya setiap orang punya hak untuk menulis. Saya lebih senang sebenarnya dengan gerakan di mana puisi itu milik semua orang. Itu saya bahagia sekali. Gitu. Artinya puisi kembali lagi ke masyarakat gitu. Karena memang masyarakat sendiri yang menciptakan puisi itu gitu. Tidak dimiliki oleh segelintir orang. Saya senang gitu dengan kondisi seperti itu, bahwa akan lebih keren rasanya. Ketika ada seorang baca puisi, misalkan pembesar itu baca puisi, kan keren juga. Gak ada yang salah sebenarnya. Ketika produksi negara kosong, para pemimpin asik ngomong. Sebab percaya harga-harga menanjak. Sebab percaya di atasnya dengan mufakat. Rakyat diam saja. Kasih ekspresi itu. Jangan pelit dalam ekspresi. Ya. Jadi pas ketika kamu membaca rakyat tuh 3 kali tuh ada rakyat. Jadi rakyat diam saja ini tuh ada mungkin pengantar untuk diam pertama adalah persoalan pertama.
rakyat kedua persoalan yang baru, rakyat ketiga adalah persoalan yang baru. Jadi ketika kamu mengucapkan rakyat diam saja itu, pasti motifnya berbeda-beda. Itu akan berpengaruh pada intonasi. Nah, seharusnya intonasi yang kamu ucapkan itu berbeda-beda gitu. Bahwa setiap kata itu berfungsi, mempunyai karakter tersendiri. Bahwa gelas karakternya begitu, bahwa sendok karakternya begitu. Jadi masuk ke karakter-karakter itu, bahwa setiap kata mempunyai kuasanya sendiri, fungsinya sendiri, maknanya sendiri. Nyanyian Adinda untuk Saijah. Aku telah menjamah dosa dan melengkapkannya ke dadaku. Iya, Akang. Aku telah menikmati candu dunia. Malam itu, sambil terlentang dengan lunglai dan mendengar ia mendengkur di sampingku, aku telah bertekad untuk menyerahkan jiwa ragaku kepada laki itu. Aku pikir aku akan jadi istrinya. Ternyata ia hanya ingin menjadi tuan dan menikmati diriku selama sebulan. Masa depan puisi esai ini kita sedang menyusun satu bahan sehingga ia bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang sedang disusun anak-anak SMP, anak-anak SMA, universitas, mereka menuliskan kisah hidupnya dalam puisi esai. Mengapa ini kita agak penting? Karena kita melihat sekarang ini bahwa bagaimanapun pendidikan moral dan karakter di sekolah itu penting. Mengimbangi pendidikan agama yang baik dan kadang-kadang juga terlalu formalitis, sastra bisa masuk di sana untuk memberikan satu ekspresi moralitas secara lebih umum lagi. Jadi saya melihat masa depan puisi esai adalah ketika dia masuk ke sekolah-sekolah, ikut membentuk karakter siswa melalui kisah-kisah moral yang disusupkan ke dalam aneka puisi esai. Pembelajaran materi hari ini berkaitan dengan puisi, mengharapkan kalian bisa mampu memahami untuk bisa menentukan apakah tema puisi yang akan dibahas, kemudian yang kedua suasana puisinya, kemudian yang ketiga bagaimana kalian bisa menentukan makna dari sebuah puisi itu. Jadi Ibu mengharapkan tujuan ini dan indikator akan tercapai setelah pembelajaran berakhir. Ya. Di sini saya akan menampilkan penggalan monolog untuk nanti tanggal 11 Mei Festival Lomba Siswa Seni Nasional. Semua orang minum air Danau Ruhulel. Tampak wajah-wajah mereka sangat cerah. Bahkan terasa damai. Tidak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Suaramu telah memikat ingatanku. Hari ini ku rasakan suaramu seperti cahaya lembut, perlahan memeluk seluruh kesedihanku. Suaramu telah memikat ingatanku. Hari ini ku rasakan suaramu seperti cahaya lembut, perlahan memeluk seluruh. Sekarang kita ingin tampilkan anak muda. Ferry Sandi, silakan ke depan. Kali ini saya akan membacakan dua puisi. Yang satu puisi cinta dan yang satu lagi yang progresif ya. Lagu Siul. Laron pada mati terbakar di sumbu lampu. Aku juga menemu ajal di celang cahaya matamu. Heran, ini badan yang selama terjaga habis hangus di api matamu. Kok kaya tidak tahu saja. Aku kira mungkin beginilah nanti jadinya kau kawin, beranak dan bahagia.
Sedangkan aku mengembara serupa Ahasveros, dikutuk sumpahi Eros, merangkaki dinding-dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik kita sudahi saja unggunan api ini. Karena kau tidak akan apa-apa, sedangkan aku terpanggang tinggal rangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca buku puisi mungkin rendah. Tapi kalau orang melihat pembacaan puisi itu banyak. Coba aja buka YouTube, mungkin ketika ngeklik Hairil Anwar, maka di situ ada anak SD, ada anak SMA, dan viewernya banyak sekali, hampir ratusan ribu. Cak Nun membaca puisi, Gus Mus membaca puisi, viewernya banyak. Itu kan persoalannya perspektif dalam konteks membaca ini, mau disempitkan buku puisi atau yang juga mengapresiasi sastra. Suaramu telah memikat ingatanku, hari ini ku rasakan suaramu. Secara objektif ya, kalau melihat puisinya tanpa ada embel-embel isai dan melihat puisi Denija itu sebagai puisi gitu, itu gimana tuh? Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Metafora. Tidak ada gaya bahasa di sana itu. Tidak ada metafora di sana itu. Tidak ada simbol di sana itu. Bahasanya itu sangat lugas. Dan saya sangat aneh ya. Jamal mengatakan bahwa penuh dengan nilai-nilai sosial. Kok dia menapikan atasannya sendiri, misalkan Taufik Ismail kan puisi-puisinya syarat dengan kritik sosial. Dan tanpa ada email esai di dalam kritik Taufik Ismail itu puisi-puisinya sangat eseis gitu. Puisimu itu juga tanpa catatan kaki. Coba deh catatan kakinya dicopot, berdiri puisinya saja itu sangat menarik gitu. Dan saya yakin bahwa catatan kaki di puisimu itu justru menghancurkan puisimu itu sendiri gitu. Itu kalau kamu menyadari bahwa fungsi catatan kaki di dalam puisimu itu menghancurkan puisimu sendiri gitu. Itu pandangan saya. Siap. Negara seumur kecambah, sistemnya dapat patah kapan saja. Ekonomi pailit, pendidikan sulit, alam kaya belum mampu mengolahnya, meminjam ke luar negeri. Siapa yang akan melunasi? Jurang lapar, jurang sial, hutang, inflasi, harga-harga melesat tinggi. Aku gunting beberapa sasaran, memulai menggunting, menggunting mata uang. Rakyat sakarat dengan sabar, kebijaksanaan yang kontroversial. Ding kuding 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 kuding, ting gunting 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 gunting, ding kuding 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 kuding, ting gunting 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 gunting. Yang paling saya khawatirkan itu sebenarnya bukan Denija jadinya. Karena menurut saya Denija itu melakukan yang semua orang lakukan. Mempermasalahkan label, mempermasalahkan nama, mempermasalahkan formalisasi, tapi tidak mempermasalahkan substansi gitu. Saya minta mahasiswa saya baca puisinya Sapardi yang kolam. Ini kelihatan nggak kalau gini? Oh ini puisi ya, lihat tuh gitu ya. Terus yang ini puisi, oh iya lihat ada larik-larik. Terus kalau ini puisi bukan? Nggak tahu, tapi katanya di depan kolam buku puisi Sapardi Djoko Damono. Tapi saya yakin Pak Sapardi waktu nulis ini, dia nggak mikir ini mau disebut puisi, mau apa, yang penting ada gagasan. Bagi Denija yang penting kemasannya. Dan itu saya bukan suzon ya, Denija hanya bilang dalam tulisan yang sama bahwa di masa kini sastra itu harus mengikuti yang lain. Yang penting itu packaging, yang penting itu marketing. Jadi menurut dia
si gagasan, si kontennya, kegelisahannya, anxiety-nya, angst-nya, itu nggak penting. Yang penting bahwa itu laku gitu. Supaya dalam jangka pendek tidak ada lagi seperti di Indonesia, itu si keterpisahan antara kajian sastra, akademik, dan penulisan kreatif, itu dihilangkan. Nah, kalau misalnya si batas-batas antara kajian akademik, seni kayak gitu dihilangkan, terus orang seni dapat masukan dari yang akademik masukan dari yang kajian, kan di Indonesia nggak ada celah. Tong potong roti, roti campur mentega. Belanda sudah pergi, siapa beli pulaunya? Anak-anak kami lahir dari Saripati Dewi Bumi yang tubuhnya ditebal di segala arah sebagai pesan tuah keseimbangan. Gunting Safrudin. Ketika itu, sorak-sorai kemerdekaan bagai trompet yang bersipongan. Curah rasa, hujan bahagia, Republik Indonesia, cita-cita bersama. Merdeka! Saudara-saudara, angkat tangan kanan saudara setinggi telinga. Lalu kabarkan, kita merdeka, jiwa dan raga. Dulu mulai angkatan 66, angkatan 45, perangkatan itu Biasa, itu biasa. biasa. Itu bagian dari sebuah proses dialektika itu, gitu loh. Jadi kalau konflik di antara mereka yang ingin bahwa puisi murni dan puisi isai, ya wajar. Tapi konflik itu tidak berarti kreativitas mati. Justru konflik itu menumbuhkan kreativitas baru. Jadi jangan sampai kita matikan kreativitas dengan mengatakan bahwa orang melakukan ini nggak boleh. Nah, Itu nggak boleh. Ini mematikan kreativitas. Lah, dalam dunia yang sekarang ini adalah estetika. Kalau kita bicara estetika, kita bicara tentang bagaimana estetika tidak menyangkut seni, tapi masih kedalaman, menyangkut kontemplatif. Lah ketika orang mengalami kontemplasinya, kemudian menemukan sesuatu karya dari buah permenungannya, kemudian dia memuisikan itu dalam bentuk isi, tidak jadi masalah. Kreativitas itu tidak boleh dibendung. Karena kreativitas adalah lahir sebagai ekspresi kebebasan seorang seniman untuk berkarya. Dan itulah jiwa seorang seniman menjadi manusia merdeka. Kalau seniman hanya melihat itu, tunduk kepada satu kebenaran dan menganggap kebenaran itu hanya milik dia, yang lain tidak, maka dia tidak akan menjadi seniman. Karena seniman itu menjadi manusia merdeka. Lah problem kita adalah selalu polemik itu kita mengasumsikan kebenaran. Kita mengasumsikan satu teori tertentu ini yang paling benar, yang lain tidak. Dalam proses kreativitas yang dipentingkan adalah kontemplasi. Dalam kontemplasi itulah orang akhirnya mencoba menangkap fakta, realitas, data, peristiwa, dan kejadian itu. Kemudian dia mengungkapkan dengan bahasa. Bahasa itu diungkapkan dengan intonasi, dan itu diungkapkan dengan nada. Kemampuan merangkai kata-kata itu bisa melahirkan baik puisi dan isi. Pertama, tema yang dikembangkan oleh Pak Denny JA, yang bukan penyair boleh ambil bagian. Nah, saya bukan penyair, latar belakang saya ilmu sosial, biasa menulis tentang buku-buku tentang agama. Kalau dalam proses dialektika, isi, puisi, kemudian muncul puisi isi, itu kan tesis, antitesis baru. Justru dalam antitesis baru itulah kita akan menemukan banyak teori baru. Mengapa munculnya teori-teori, misalnya puisi isai? Maka orang mulai mencari teori baru untuk menjelaskan itu. Justru disitulah pengetahuan kita ditambah. Jangan kita mengatakan, oh nggak ada. Kemudian kita mengklaim puisi ya puisi begini, isai begini. Nah, kita tidak akan mengalami sebuah semacam perkembangan loncatan pikiran. Justru kita harus sekarang menjadi orang yang mampu meloncat pikiran kita. Jadi menurut saya tidak perlu kita berpolemik, tapi biarlah proses dialektika itu berjalan. Karena dalam proses dialektika akan menemukan tesis baru. Dan itu yang sekarang terjadi.
Kalau anak-anak muda kemudian kreatif, inovatif melahirkan puisi esai, ini kita harus melihat ini sebagai penemuan baru yang harus diuji lewat teori-teori baru. Kita disibukkan dengan permasalahan puisi esai gitu. Menurut anak muda, rasanya kita harus lebih menemukan hal lain dari permasalahan itu. Hal lain itu apa? Ya itu tadi, kolaborasi dengan lintas disiplin kesenian gitu. Sastra bertemu dengan film, sastra bertemu dengan seni rupa, sastra bertemu dengan penari, sastra bertemu dengan karawitan, sastra bertemu dengan tarawangsa, dengan yang lain-lain yang kemudian dia punya daya ungkap lain gitu. Selain memang menemukan bahasa itu sendiri. Jadi konkretnya begitu, ajarkan pada orang lain bahwa sastra akan terus berdenyut, sastra akan terus, terutama puisi akan terus berkesinambungan dan tidak akan hilang. 3 kali sudah burung gaib itu bersua, mengajaknya mengangkasa. Terdiam lama ia, apakah ajalku sudah tiba. Penyakit yang ia derita tiada obatnya, malangkah nasibnya.